Selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan membahas tentang masa penjajahan Dendels di Nusantara. Tepatnya terjadi pada tahun 1808 hingga tahun 1811. Namun sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Muhammad Altafino, nomor absen 19. Saya Farhan Alamsa, absen 10. Berikut topik pembahasan kami kali ini. Pertama, siapa itu Dendels? Selanjutnya, pembentukan Republik Batav. Datangnya Dendels ke Nusantara. Tugas Dendels di Nusantara. Kebijakan-kebijakan Dendels di Nusantara. Perlawanan terhadap Dendels. Terakhir, akhir kepemimpinan Dendels. Berikut kami lampirkan timeline hidup Herman Willem Dendels. Herman Willem Dendels lahir pada tahun 1762. Lalu pada tahun 1795 terjadi penaklukan negara Belanda oleh negara Perancis. Lalu pada tahun 1796 dibentuklah negara boneka Belanda. Lalu pada tahun 1807 Dendels telah sampai di Nusantara. Pada tahun 1808 Dendels mulai memerintah Nusantara. Lalu pada tahun 1811 merupakan akhir pemerintahan Dendels di Nusantara. Pada tahun tersebut pula Dendels kembali ke Eropa. Lalu akhirnya pada tahun 1818 Dendels meninggal dunia. Berikut kami perkenalkan siapa itu Dendels. Herman Willem Dendels lahir di Hattem, Nederland, Belanda pada 21 Oktober 1762. Dendels merupakan seorang politikus Belanda sekaligus pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Dendels memerintah Hindia Belanda pada periode 1808 hingga 1811 ketika Belanda dikuasai oleh Prancis. Dalam pemerintahannya, Dendels dikenal sebagai politikus revolusioner yang kejam, gigih, berkemauan keras, dan sering menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Dendels memiliki julukan tangan besi. Pembentukan Republik Batav pada tahun 1780 dan 1787, Dendels ikut para kumpulan pemberontak di Belanda dan kemudian melarikan diri ke Prancis. Di sana, ia menyaksikan dari dekat revolusi Prancis dan lalu menggabungkan diri dengan pasukan Batavia yang republikan. Setelah keberhasilan Prancis dalam menginvasi Belanda, dibentuklah pemerintahan baru di bawah Prancis bernama Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Raja Belanda Willem V memutuskan untuk kabur ke Inggris. Di sana ia mengirim perintah kepada Belanda agar menyerahkan daerah bekas kekuasaan VOC kepada Inggris, bukan Prancis. Untuk mengantisipasi hal ini, Napoleon Bonaparte menugaskan Dendels untuk memimpin di Nusantara. Tujuan utama Dendels di Nusantara yang pertama adalah dalam rangka mengisi kekosongan kas negara akibat utang VOC dan biaya perang yang tinggi. Selanjutnya, tugas utama Dendels adalah untuk mempertahankan tanah Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Dalam kepemimpinannya, Dendels ingin memberantas praktik-praktik yang sifatnya feodalistik. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih produktif dan dinamis untuk kepentingan Republik Batav. Hal ini dikarenakan Dendels merupakan seorang yang memiliki pandangan liberal dan dipengaruhi oleh revolusi Prancis. Dalam pemerintahan Dendels di Nusantara, Dendels menerapkan kebijakan-kebijakan di berbagai bidang, di antaranya bidang pertahanan dan keamanan, bidang ekonomi dan keuangan, bidang hukum dan peradilan, bidang sosial, dan terakhir bidang pemerintahan. Kebijakan-kebijakan Dendels dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, Dendels banyak membangun benteng-benteng pertahanan di berbagai daerah di Nusantara. Yang kedua, Dendels memerintahkan rakyat Nusantara untuk membangun jalan raya pos dari Anyar hingga Panarukan yang panjangnya kurang lebih 1100 km. Yang ketiga, Dendels juga membangun pabrik senjata untuk menunjang kebutuhan militer. Pabrik ini didirikan di Gresik dan di Semarang. Lalu, Dendels juga membentuk pangkalan angkatan laut di Surabaya dan Ujung Kulon. Dan yang terakhir, Dendels membangun Legiun Mangkunegaran
yakni pasukan militer yang sebagian besar adalah orang-orang pribumi. Kebijakan-kebijakan Daendels di bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama, membentuk Dewan Pengawasan Keuangan atau Algemene Rekenkair. Tujuannya adalah untuk pemberantasan korupsi. Kedua, menerbitkan uang kertas untuk mengatasi defisit keuangan pemerintahan Belanda yang sedang membengkak. Ketiga, menerapkan pajak in natura atau kontingenten. Tujuannya adalah untuk menambah kas keuangan negara. Keempat, menjual tanah kepada pihak swasta seperti di Batavia dan beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Barat. Kelima, mengadakan Prengerstelsel, yakni kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor berupa kopi. Kebijakan-kebijakan Daendels pada bidang hukum dan peradilan. Daendels membagi peradilan di Nusantara menjadi 3 tingkatan: peradilan Eropa, peradilan Timur Asing, dan juga peradilan pribumi. Yang pertama adalah peradilan Eropa. Peradilan terhadap orang Eropa memegang hierarki tertinggi dalam bidang peradilan pada masa Daendels. Lalu yang kedua merupakan peradilan Timur Asing. Peradilan terhadap orang Timur mendapatkan hierarki kedua. Lalu yang terakhir merupakan peradilan terhadap pribumi yang memegang hierarki terakhir. Peradilan pribumi dibentuk pada setiap prefektur. Daendels menetapkan program pemberantasan korupsi tanpa memandang bulu, termasuk orang Timur Asing, bahkan orang Eropa sekalipun. Kebijakan Daendels di bidang pemerintahan. Kebijakan pertama adalah membagi Pulau Jawa ke dalam 9 prefektur. Ke-9 prefektur tersebut adalah Tegal, Semarang, Pekalongan, Jepara, Rembang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan Sumeneb. Yang masing-masing wilayah tersebut dikepalai oleh seorang prefek. Kebijakan kedua adalah mengubah bupati atau penguasa daerah menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang digaji. Ketiga, memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Welterden atau yang sekarang disebut Gedung Mahkamah Agung. Keempat, membatasi kekuasaan raja-raja di Pulau Jawa. Kelima, Daendels membentuk sekretariat negara yang tujuannya adalah untuk mengurus administrasi negara. Kebijakan Daendels dalam bidang sosial. Daendels masih menerapkan sistem perbudakan. Selanjutnya, Daendels melakukan perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta untuk melakukan penggabungan ke dalam pemerintahan kolonial. Lalu, Daendels juga melakukan penghapusan upacara adat. Daendels menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, ataupun sultan. Perlawanan terhadap kebijakan Daendels adalah terjadinya pemberontakan oleh Raden Rangga III. Perlawanan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena ambisi Daendels yang ingin membangun jalan raya Anyar, Banten sampai Panarukan yang mana mengusik wilayah karesidenan yang dipimpin oleh Raden Rangga. Pada akhirnya, Raden Rangga pun memulai manuver untuk menghambat ambisi Daendels yang ingin membabat habis hutan jati milik rakyatnya. Perang antar pasukan Raden Rangga dan Daendels pun terjadi. Pasukan Belanda unggul dalam peperangan tersebut hingga pada akhirnya membuat pasukan Raden Rangga harus mundur ke barat daerah Kertosono. Dalam posisi terjepit, Raden Rangga akhirnya berhadapan dengan Pangeran Dipakusuma yang terhitung masih kerabatnya. Raden Rangga meminta Pangeran Dipakusuma untuk membunuh dirinya sebelum pasukan Belanda datang. Pada akhirnya, Raden Rangga menusuk perutnya sendiri dengan tombak dan gugur pada tanggal 17 Desember 1810. Masa pemerintahan Daendels hanya berlangsung selama 3 tahun. Selama memerintah, Daendels perlahan berubah menjadi sosok diktator yang sering memaksakan kehendak baik kepada penduduk lokal maupun rekan-rekan sebangsanya. Daendels juga telah melakukan kesalahan besar, yaitu menjual tanah kepada pihak swasta dan hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Selain itu, Daendels juga dituduh korupsi. Daendels pun dianggap gagal melaksanakan tugasnya karena program yang dijalankan dinilai merugikan negara. Akhirnya, Louis Napoleon memanggil Daendels kembali ke Belanda pada tahun 1811 karena telah bertindak kejam dan sewenang-wenang.
serta telah melakukan korupsi yang merugikan negara. Daendels pun harus melepas mandatnya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan digantikan oleh Jan Willem Janssens. Setelah Daendels gagal menjalankan tugasnya di Hindia Belanda, Daendels kembali ke Eropa. Sekembalinya Daendels ke Eropa, Daendels kembali bertugas di tentara Perancis. Dia ikut tentara Napoleon berperang ke Rusia. Setelah Napoleon dikalahkan di Waterloo dan Belanda merdeka kembali, Daendels menawarkan dirinya kepada Raja Wilhelm pertama, tetapi Raja Belanda ini tidak terlalu suka terhadap mantan patriot dan tokoh revolusioner ini. Akan tetapi, pada tahun 1815, ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Pantai Emas Belanda, Ghana, dan meninggal di sana pada tanggal 2 Mei 1818. Ia meninggal dunia akibat penyakit malaria. Sekian pembahasan dari kami. Nantikan video-video kami mengenai sejarah selanjutnya. Sampai jumpa.